Ya, balik lagi di Ngonten Ermol Jabar. Kali ini saya ditemani oleh Aldi Ferdian, redaktur Ermol Jabar. Terus jabatannya apa lagi Aldi? Banyak lah kalau dia ini jabatannya. Aldi ini asli Sukabumi ya. Teman-teman asli Sukabumi, dia merantau ke Bandung dan sekarang hampir berapa tahun di Bandung berarti, Pak Aldi? Kalau dari zaman kuliah 13 tahun. 13 tahun, artinya setidaknya lah Aldi ini mengetahui gitu ya, kota Bandung ini suasananya seperti apa dan lain sebagainya. Maka dari itu di episode kedua ini kita akan bahas soal kota Bandung yang kemarin viral, Pak Aldi. Betul. Viralnya itu karena apa? Jangan karena kasus dong, Pak Aldi, kalau viral itu. Kalau kata bojo saya, Iya. pertama yang ditonjolkan itu adalah Braga penuh sesak gitu. Oke. Lautan manusia. Terus? Yang keduanya ya udah pasti otomatis wisata pada penuh gitu. Contoh Oke. Bandung juga aja kan kemarin digratisin membludak lautan manusia. Jadi di mana-mana lautan manusia kalau Bandung ini liburan akhir tahun. Oke, jadi kita akan bahas nih ya. Meskipun momen liburannya udah habis dan sekolah, pegawai dan sebagainya udah masuk, tapi kita ingin setidaknya mereview nih, kenapa kota Bandung bisa dijadikan salah satu tujuan wisata oleh para wisatawan, Pak Aldi. Nah, karena menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kota Bandung mencatat jumlah kunjungan wisatawan mencapai sekitar 4,5 juta, Pak Aldi. Banyak ya. Kalau misalnya 4,5 juta itu berapa stadionen, Pak Aldi, lah mau ditampung itu kira-kira ini, Bang. Banyak banget ya. Banyak banget ya. GBLA aja cuma sekitar nggak nyampe 100.000 gitu kan. Kemarin 26.000 ya pas penonton Persib. Itu udah full tiket. Ini 4,5 juta, Pak Aldi. Data itu dilihat dari sebetulnya ya, dari berbagai faktor lah ya. Ada dari kepolisian, juga dari dinas perhubungan mungkin, karena mereka pemerintah mencatat dari mobilitas masyarakat ataupun mobilitas kendaraan. Iya. Gitu. Jadi kenapa akhirnya Bandung dijadikan wisatawan? Mungkin Pak Aldi bisa menjelaskan lah sedikit gitu. Kenapa akhirnya Bandung jadi tujuan wisatawan nih, Pak Aldi? Kalau dari sudut pandang pribadi, menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya ini ya, kamu udah nonton di Netflix, guys. Pertama, kalau berdiskusi dengan istri itu pasti pilihannya kalau dari Sukabumi ya, antara Bandung dan Bogor. Karena apa? Lokasi dekat. Kemudian yang kedua transportasi, bisa didukung oleh transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Cuman kalau misalkan ke Bogor itu kesulitannya macet di jalan kalau kendaraan pribadi, walaupun sudah ada tol gitu. Nah, kalau misalkan sedangkan Bandung, paling macet-macet di mana sih? Keluar pintu tol aja gitu dari Pasteur. Di Pasteur. Iya. Di Pasteur. Sedangkan kalau misalkan dari Cipatat ya nggak usah nunggu momen akhir tahun liburan gitu. Tiap hari juga kadang macet. Gitu. Jadi ibaratnya pilihan ke Bandung ini adalah yang paling realistis gitu. Pertama karena soal tempat wisatanya. Kalau kata saya tempat wisata banyak ya, apalagi yang udah berkeluarga. Murah-murah. Yang keduanya sejuk. Apalagi Sukabumi sejuk. Apalagi kita lagi di puncak ya. Dingin lagi. Dingin gitu. Apalagi orang Jakarta, orang ibu kota datang ke Bandung pasti pilihan pertama alasannya sejuk gitu. Walaupun misalkan pilihan selanjutnya ada banyak masalah kayak misalkan macet dan sebagainya ya, opsi itu kan gimana lagi kalau misalnya akhir tahun pasti banyak orang yang datang. Oke. Jadi data ini sebetulnya Pak Aldi dihimpun oleh pemerintah Kota Bandung itu sejak Desember. Kenapa ada 4,5 juta wisatawan lah yang mobilitas di Kota Bandung, karena memang libur Nataru tadi, Natal dan Tahun Baru, dan ini momen-momen yang selalu dinantikan lah karena berbarengan dengan liburan sekolah, Pak Aldi. Gitu. Makanya kenapa Bandung kemarin sesak penuh sampai pas momen malam Tahun Baru itu rame di Asia Afrika itu sampai diam kendaraan gitu karena nggak bergerak karena memang macet dan itu sangat luar biasa. Dan mungkin ini pandangan Pak Aldi aja. Menurut Pak Aldi, macet itu menjadi kesenangan atau kebahagiaan atau malah
jadi malas nih main ke Kota Bandung. Menurut Pak Aldi gimana? Sebetulnya kalau dari sisi wisatawan, jujur aja itu males. Betul. Karena kita tujuan datang ke Bandung itu buat wisatawan, buat wisata gitu. Bukan untuk bermacet-macetan di jalan. Gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu catatan untuk pemerintah kota, gimana nih antisipasinya gitu. Kalau misalkan momen-momen tertentu itu nggak kayak gitu lagi gitu. Minimal tutuplah jalan, ditutuplah jalan Asia Afrika, tutup, jangan Car Free Day lah, Car Free Night berarti. Gitu. Cuman saya sedikit setuju lah dengan ide pemerintah kota Bandung sekarang gitu. Katanya bakal menghadirkan Park and Ride gitu. Itu tuh apa? Park and Ride itu ibaratnya kita wisatawan datang ke satu titik, pemerintah kota sudah menyiapkan salah satu tempat strategis untuk parkir gitu. Dari tempat parkir tersebut, wisatawan dilanjutkan dengan menaiki transportasi umum untuk menjangkau pusat kota. Nah itu sebagai salah satu untuk ibaratnya mengurai kemacetan ketika momen libur akhir tahun, ya bagus gitu, patut dinanti. Cuman kita nggak butuh kata akan bakal, kita butuh siapa apa. Butuh kerja nyata. Betul. Kerja ya. Nggak butuh janji manis. Gitu. Karena ya kita tahu lah, kita selalu diberikan janji-janji manis, tapi kan nyatanya juga program-program pemerintah juga kita kadang sudah tidak tahu ya. Malah wali kota janjinya bikin 17 apa? Park and Ride, lokasi tempat itu parkir itu di Kota Bandung. Berarti ini salah satu persiapan untuk menyambut Nataru 2026 nanti mungkin. Kayaknya. Karena memang momen itu, apalagi kan sebentar lagi kita pun akan memasuki Lebaran, dan itu kan ada libur panjang juga. Ini juga harus diantisipasi dari sekarang ya Pak Aldi. Betul. Karena Bandung khususnya saya senang sebetulnya kemarin dengan macet, terus Braga membludak, Bandung juga membludak, itu saya senang. Oh ternyata ekonomi kita mulai membaik nih Pak Ali, mulai membaik nih ya. Sehingga banyak wisatawan yang datang dan untuk sekedar berlibur di Kota Bandung, karena Kota Bandung juga punya ciri khas Pak Aldi. Apa saja sok selaku orang Sukabumi apa tuh ciri khas Kota Bandung dan wae? Peyem. Dari sisi apa aja nih, kenapa ya? Saya tanya Pak Aldi sebagai orang Sukabumi. Baik. Kenapa kita harus ke Kota Bandung untuk berwisata di Kota Bandung, itu ada apa saja? Pasti salah satunya gitu, makanan. Kuliner. Apalagi ibaratnya kaki limanya lah menjamur, dan ibaratnya banyak terkenal keluar kota gitu. Misalkan orang Sukabumi pengen cuan kisrayu gitu. Walaupun emang udah lama gitu Pira, cuman kan sampai sekarang rame gitu kan. Betul. Ibaratnya makanan itu salah satu daya tarik lah kenapa wisatawan pengen datang ke Bandung. Jadi kadang juga kan saya contohnya berwisata nih contoh. Oh saya pengen ke yang memang setiap orang itu berbeda-beda, tapi kadang kita juga akan memilih ya Pak. Iya. Misalnya saya ingin ke Bandung karena saya ingin kulineran, jadi liburan teh kuliner, pulang-pulang kolesterol misalnya kan, kiloan naik gitu. Dan tadi juga kata Pak Aldi bahwa kuliner Kota Bandung ini sudah ada di berbagai kota, bahkan ada di belahan dunia Pak Aldi. Kuliner Kota Bandung, salah satunya Batagor. Waduh, itu sudah ada di Madinah, Pak Aldi. Batagor itu udah ada di Madinah, di Mekah itu udah ada gitu yang jualan Batagor gitu. Jadi selain kuliner apa lagi Pak Aldi menurut Pak Aldi? Selain kuliner yaitu tempat apa lagi? Wisata kan udah. Yang kurangnya gitu kalau sekat saya mah event-eventnya itu. Itu dia Pak Aldi. Itu yang kalau misalnya ke Jogja kan ibaratnya selalu ada momen-momen tertentu, parade, menunjukkan festival kayak gitu. Bandung kayaknya kalendernya itu harus dimasifkan publikasinya. Saya yakin ada mereka. Cuman publikasinya yang belum masif kayaknya. Oke. Jadi kalau misalnya kita cocok kayaknya kalau misalkan ke Pak Yuda untuk meminta tolong dipublikasikan. Masuk nggak? Masuk Pak. Jadi kalau misalnya kita berpikir bermimpi lah ya. Keinginan saya itu ketika misalnya momen-momen liburan, apalagi liburannya ini panjang dan sebagainya, bertepatan juga dengan libur sekolah,
Itu betul kata Pak Aldi, harus dimasifkan event Pak Aldi. Kita tahu lah ya, Kota Bandung punya kuliner. Kota Bandung sebagai kota distro. Betul. Fashion. Ya, distro itu kan Pak Aldi pernah berbelanja nggak di Parahyangan waktu dulu? Di King. Di King. Parahyangan deket Iya. King kan itu kan jadi salah satu pusat perhatian. Betul. Kenapa warga masyarakat lain datang ke Bandung, karena jadi salah satu pusat distro juga kan. Terus juga disebut kota seniman Pak. Karena banyak seniman, musisi, grup band yang memang lahir di kota Bandung. Kenapa tidak pemerintah kota Bandung ibaratnya mah mewadahi potensi-potensi itu dijadikan festival untuk tadi di momen-momen libur Nataru, misalnya kayak kemarin Asia Afrika jadikan Car Free Night ya, Braga. Jadi setiap lorong-lorong jalan gedung yang bersejarah itu ada festival kulinernya, ada grup band yang main musiknya, ada seni pertunjukannya, ada distro-distro yang dijual diskon kan, kita menarik sebagai gitu. orang-orang yang minta menarik diskon ya gitu. Iya. Kenapa pemerintah kota Bandung tidak mengambil itu gitu, melihat momentum itu gitu Pak Aldi? Iya. Kalau misalkan seharusnya bisa sih gitu. Karena apa? Kalau mau menarik wisatawan ibaratnya lebih tidak terkonsentrasi di satu titik. Maka dari itu harus ibaratnya dipecah dengan di berbagai titik itu dibuat event. Betul. Dengan ibaratnya menggandeng pentahelik lah. Ya, kayak yang tadi Pak Yuda sebutkan gitu. Kalau misalkan ide tersebut direalisasikan, saya yakin gitu. Bandung nggak akan selalu misalkan ke Ciwidey, Lembang. Di kota juga ibaratnya bisa jadi potensi gitu. Nggak cuma berburu kuliner gitu sih. Karena memang ya tadi pertunjukan seni juga nanti digelar di sana, taruhlah mungkin dimulai sebelum 2 hari sebelum misalnya tahun baru. Jadi nanti waktunya bisa 5 hari itu full festival, musik, kuliner dan lain sebagainya disatukan gitu Pak. Bahkan misalnya didatangkan nih pemain-pemain Persib untuk menarik antusiasme warga gitu, bertemu dengan idolanya, karena kita tahu lah masyarakat Kota Bandung ini sangat antusias terhadap klub kebanggaan mereka, Persib Bandung Pak Adi. Dari yang gitu. muda sama yang tua gitu ya. Persib lain. Jadi kan itu juga tidak hanya kita juga nanti mungkin ke depan tidak hanya di satu titik itu. Misalnya kita tarik ada tempat monumen apa nih yang bersejarah, Bandung Lautan Api di Tegalega itu gede, view-nya bisa dipakai apapun gitu. Benar. Terus di Taman Makam Pahlawan ada setidaknya dibuat di sana karena kita untuk mengenang pahlawan. Jadi banyaklah di daerah-daerah, di Gedung Sate misalnya. Jadi setiap tahun itu si venue-nya berpindah. Tapi seni pertunjukannya pun kan akan juga berubah ya. Nah itu yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Dan jangan lupakan juga ini kan momen liburnya anak-anak. Betul. Harus bisa menarik anak-anak itu mau datang, mau terlibat gitu. Betul. Kalau misalkan sejak diajarkan apalagi tentang seni, tentang ibaratnya musik dan sebagainya, otomatis mereka akan ibaratnya ke Bandung nih kita lihat kesenian apa gitu. Ibaratnya kita anak angklung. Angklung bisa dimaksimalkan. Bisa dimaksimalkan. Jadi memang sebetulnya pemerintah ini harus banyak membaca peluang Pak Aldi, dan mungkin itu ya harus segera direalisasikan. Jangan jadi mubazir. Ketika tahun 2025 kemarin 4,5 juta Pak Aldi, bayangkan ekonomi naiknya seperti apalah gitu. Dari mulai hotel kan, terus juga penginapannya hotel, terus kulinernya, pendapatan UMKM, oleh-olehnya juga dan sebagainya. Bayangkan ketika ini dibuat untuk tahun depan, bukan tidak mungkin 10 juta akan datang ke Kota Bandung Pak Adi. Jadi jangan cuma Jogja, Bali, tapi nanti trending topiknya adalah Kota Bandung. Siap, mantap. Begitu Pak Adi ya. Jadi itu jadi salah satu pesan untuk pemerintah Kota Bandung. Nah mungkin harapan Pak Ali nih
selaku orang yang sudah bolak-balik ke Kota Bandung, harapannya ke Pak Wali, naon ya Pak Aldi? Harapannya kalau misalkan warga Sukabumi pengen ke Bandung itu one stop gitu. One stop maksudnya? Naik kereta api Oke. transportasi umum kan sampai sekarang baru sampai Cipatat gitu kan. Dan Cipatatnya kalau misalkan kita naik transportasi umum langsung harus ngangkot gitu. Ngangkot, Sampai oke. Padarang, baru dari Padarang naik lagi ke Kota Bandung. Oh. Kan enaknya kalau misalkan langsung nyambung kan Enak ya, langsung ke sekali duduk stasiun Kota Bandung. tahu-tahu peuyeum Tahu. jeblak gitu kan. Tahu beli ini ya perkedel ya. Perkedel. Gitu, oke, terima kasih teman-teman ngonten receh ya ngocer mau jabar episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.